Kalau ada bambu mesti air nggak masalah. Ini Jangan semua tak. tim dari IPB datang ke Sahira. Ketemu lagi kita di sini. Hari ini alumni IPB pada kumpul, sebagian dari alumni sih, kumpul di lokasi Sahira. Saya bersama Ibu Profesor Eni. Ibu Profesor Eni siapa? Eni Sudarmonowati. Eni Salam Sudarmonowati. kenal semuanya. Ya, ini kami lagi mohon untuk mendapatkan masukan, konsultasi terhadap apa yang bisa dikembangkan di lahan Sahira ini untuk para santri. Ya, Ya, ya. silakan. Makasih. Ya intinya untuk para santri dan mungkin juga bisa untuk umum ya, Umum, yang ya. jadi tidak Warga sekitarnya, ya, dan warga sekitarnya. Jadi intinya tidak yang teknologi terlalu canggih, tapi bisa cepat dapat dimanfaatkan dalam hal ini di panen. Dan juga ada transfer teknologi. Jadi karena kan generasi muda kita harus belajar ya, bahwa kita dapat melakukan apa saja yang ada di sekitar kita gitu. Tapi tentu saja tanpa ada sentuhan teknologi, walaupun itu sangat sederhana, itu tidak mungkin maksimal hasilnya. Nah, jadi ini saya lihat-lihat ke sini, konsepnya bagus ya, ada tanaman pertanian dikombinasikan dengan tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan berarti yang perennial, yang lebih dari 1 tahun kan. Jadi ini kombinasi, misalnya saya lihat di sini ada terong, kemudian ada tanaman perkebunan seperti durian dan ada kelengkeng. Intinya memang kita harus memanfaatkan, jadi kita kalau melakukan suatu usaha harus yang cost efektif. Cost efektif berarti memupuk sekalian untuk 2 tanaman atau 3 tanaman ya. Jadi semua sudah tahu mungkin istilahnya multi-cropping system. Jadi kalau kita memupuk si duriannya atau kelengkengnya sekaligus memupuk tanaman yang ada di bawahnya. Dan Ada terong, ada dalam hal ini cabai. terong, cabai, dan saya mengusulkan karena ini nanti akan dibangun untuk nanti seperti rumah kebun, kemudian juga untuk rumah lansia gitu ya. Nah itu saya mengusulkan juga ditanam tanaman herbal ya. Jadi bisa ditanam di bawah pohon, ada tanaman herbal yang memang dia tahan terhadap naungan. Jadi kalau kita ingin mengkombinasikan beberapa tanaman, memang harus kita lihat spesifikasi ketentuan, persyaratan dari tanaman tersebut. Kita cari tanaman yang memang dia tahan naungan di bawah pohon. Kan pohon sekarang memang masih agak kecil-kecil, tapi nanti kita memikirkan kalau pohon itu sudah berkembang, rindang, kita harus memikirkan tanaman itu walaupun mungkin sudah dipanen, udah generasi berikutnya, tapi kita harus memikirkan kelanjutan. Tanaman herbal itu seperti apa? Kunir, jahe. Iya, gitu? bisa kunyit, jahe, dan tanaman lain, temulawak ya, yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Presiden Jokowi itu kan minum temulawak juga ya tiap Cocok hari. buat lansia ya. Ya, untuk imunitas gitu, apalagi sekarang kan kita juga lagi COVID gitu, lagi masih COVID-nya naik turun, variannya juga udah macam-macam sekarang gitu. Nah, ini intinya adalah bagaimana kita cost efektif mengeluarkan biaya tapi sekaligus bisa untuk lain-lainnya dan hasilnya manfaatnya juga banyak gitu ya. Jadi tadi sayuran kita bisa makan, buah kemudian juga untuk menambah imunitas kita, dan tadi kalau ada jamu-jamuan kita bisa manfaatkan. Jadi lebih ke arah situ. Intinya kita harus terus semangat memanfaatkan sumber daya yang ada dan terus semangat meningkatkan teknologi ya, ikut berbagai macam, ini terutama untuk generasi muda, ikut terus meningkatkan pengetahuan atau wawasan. Iya, jadi ini mumpung ada profesor di sini, nanti kita jalan-jalan lagi lihat kebun-kebun kita yang sudah ada. Mungkin ada yang sangat kurang bagusnya, nanti bisa ditambahkan lagi ilmunya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ada buah kelapa hijau dari lokasi ini juga sedang dibuka oleh Pak Diman. Nanti mari Pak kita Diman yang naik, Nah. tinggi banget tuh dia naik tuh. kita bisa menikmati di alam yang panas seperti ini. Kita di bawah pohon nih. Pohon apa ini? Teker nih. Nangka nih. Pohon nangka. Mari. Wah, ini sudah mulai Seger ya?
Seger Kayak banget. ada Sprite-nya. Enak. Ini fresh, kalau makanan fresh from the open, ini fresh from the garden, di kebun. Dan ini fresh from the bacok. Ya, ini Sekarang saya bersama teman saya SMA. Jadi kita sudah sama-sama muda di sekarang. ya. Teman saya SMA, Pak Garjito, beliau ahli di bidang ekologi, tapi sekarang sama-sama kita melihat kebun. Nah, saya mohon saran, apa yang bisa dikembangkan di sini sebaiknya? Wah, ini kita ini di kebun bersama-sama sama kawan-kawan. Di sini bagus sekali kebunnya, ini kebun tanaman campuran. Ini yang bagus sekali. Jadi bukan kebun satu macam tanaman. Justru yang macam-macam itu yang bagus. Betul. Jadi macam-macam tanaman ini yang bagus secara ekologi itu, jadi menjaga keseimbangan. Bagusnya lagi di sini daerahnya daerah berbukit dan banyak pohon bambu, itu artinya air tidak masalah di sini. Selama ada bambu itu Bambu kuncinya itu ya. tanda Itu dia kunci bambu. tanda yang bagus. Jadi berarti air sekitar sini tidak ada masalah. Dan makanya saya pesan kepada kawan-kawan di sini jangan dihabisin bambu itu. Jadi ini perlu dijaga. Kemudian konturnya ini sangat bagus, bukit, bisa ditanami segala macam jenis tanaman. Jadi ada durian di sini, ada apalagi lengkeng. Ini durian, ini terong. Terong. Ini terong. Ini terong. Jadi tanaman setelahnya di antara pohon-pohon yang besar tadi. Nanti rencananya juga ada pepaya, nanti ada Itu duren, lengkeng di sana, terus ada kelapa di sana. Ya. Jadi sangat ini nangka ada juga. Ini sangat bervariasi. Jadi sangat konturnya juga bagus sekali, tidak rata sehingga air tidak ada yang menggenang, jadi bisa mengalir terus. Dan ini sedang dalam proses pengembangan. Ini adalah pohon duren dengan istilahnya di sini duren kaki 3 nih, jadi akarnya 3. Dibahas bahwa singkong itu sudah dikembangkan sedemikian rupa. Saya persilakan Ibu Profesor untuk menjelaskan tadi yang apa namanya mokaf atau apa tuh singkong? Mokaf, ya. Nah, silakan. Ya, mokaf itu singkatan dari modified, ya. MO-nya, kaf-nya, C-nya cassava. Cassava itu singkong atau ubi kayu, itu bahasa Inggrisnya ya cassava. Jadi kaf-nya, CA-nya cassava, kemudian F di belakangnya flower. Flower itu tepung ya. Ya, jadi intinya juga seperti tepung. Jadi kalau misalnya mokaf bisa dikembangkan di sini, bisa diajarin nanti para santri cara mengolah mokaf. Berarti kita juga harus nanam singkong ya, maksudnya mengolah mokaf jadi dengan singkong yang ada di sini. Kemudian caranya simple ya, karena tadi dengan bakteri tertentu. Kemudian nanti kita packing. Bibit singkongnya bisa bibit singkongnya bisa Di sini yang bisa umum, apa aja, bisa mana aja, tapi nanti kita arahkan mokaf yang mungkin kandungan proteinnya lebih tinggi, nutrisi lebih tinggi. Ya. Jadi nanti bisa menambah teknologi, wawasan bagi para santri dan bisa dimanfaatkan karena kita bisa nanti substitusi import terigu ya, apalagi sekarang kalau kaitannya dengan perang Ukraina sama Rusia, semua negara di dunia tergantung terigu. Kalau kita bisa menghasilkan tepung pengganti terigu, ya nggak mengganti 100% tapi paling tidak substitusi, itu akan sangat bagus, apalagi melibatkan para santri. Wah, bagus sekali. Jadi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia juga dalam bidang ekspor terigu tadi ya. Terima kasih banyak. Cara mengatasi rumput, silakan. Ini sebenarnya kalau secara alami ini sedang mengalami suksesi. Jadi daerah sini nih suksesi, bisa dilihat sekarang yang tumbuh masih rumput sebagian besar. Rumput-rumput ini ya. Kemudian setelah itu semak pohon semak
seperti cuma itu yang ya. ada bunga-bunga kuning itu. Bunga-bunga kuning, putih, yang Ya. ungu. Ini jadi sebangsa melastoma itu yang tumbuh. Kemudian setelah itu adalah pohon makaranga yang daunnya besar-besar. Oh, sebelah sana itu ada Ya, daunnya daunnya besar. besar-besar. Nah setelah itu kalau itu sudah tumbuh semua pohonnya, ini akan mati dengan sendirinya karena sinar kurang masuk. Oh, setelah rimbun sinar nggak masuk, rumputnya Rumputnya hilang mati, ya. dengan sendirinya ya. Ya, Itulah tapi itu yang suksesi alami. itulah alami. Iya, oke. Ya silahkan Ibu Profesor Eni menjelaskan tentang singkong yang ada di sini. Ya, ini salah satu sumber, namanya kita sebut aja sumber daya hayati ya, maksudnya yang saya lihat di lokasi ini tumbuh liar. Jadi melanjutkan tadi singkong karet ya. Silakan. Ya. Singkong karet itu singkong liar, tapi tidak bisa dimanfaatkan kecuali daunnya untuk ternak ya. Jadi ada gangguan lebah sedikit rupanya mau dengerin singkong. Nah jadi tidak ada umbinya, tapi dia kuat dan tumbuh besar. Bagaimana kita memanfaatkan penampilan dan genetika singkong liar ini yang disebut singkong karet, jadi dikawinkan Dengan singkong yang enak dimakan. Jadi daunnya untuk pakan ternak dan nanti singkongnya jadi makanan sehat.